kita masih merasakan kuat langkah kita, kuat fisik kita, sehingga bisa kita berhadir ke rumah Allah, ke masjid. Sementara banyak saudara kita yang sudah lemah, sudah tidak sanggup lagi melangkah, baik lemah itu karena sakit atau lemah itu karena pikun, sudah menua. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, kita menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa untuk hidup dengan pola yang sederhana, hidup dengan pola yang tidak berlebih-lebihan, tapi kita disuruh oleh beliau menjadi orang yang lebih, bukan berlebih-lebihan. Kita diajarkan oleh beliau di dalam risalahnya hidup menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, kita tidak ada nilai dan harga, terutama di sisi manusia. Tapi kita diperintahkan untuk rendah hati. Rendah hati inilah di dalam bahasa agama atau bahasa tasawuf yang disebut dengan tawadhu. Dalam bahasa Aceh, ana rayu embung, ana rayu angin, itulah tawadhu. Kemudian yang kami muliakan, takdim pada gure-gure kaum Bandung, buku yang berhadir. Saat ini kita bertemu kembali dalam kajian pada setiap Jumat subuh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan oleh mana pada satu saat beliau salat bersama Nabi, dan bukan hanya seketika, bukan hanya pada satu waktu, tapi sering dan selalu berjamaah bersama Nabi. Beliau mengatakan bahwa pada saat mengikuti rutinitas salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa kanan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Hadis ini sangat singkat, yang maknanya adalah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya qasdan dan khutbahnya qasdan. Ada dua hal yang diperhatikan oleh Jabir. Yang pertama, salat yang dilakukan oleh Nabi itu sederhana. Makna qasdan itu dijelaskan di dalam syarah hadis, yaitu bainatuli wal qissar, antara panjang dan juga antara pendek. Artinya tidak sangat panjang dan tidak super pendek, tapi itu adalah sederhana. Itu salat Nabi. Seperti yang kita lakukan, mudah-mudahan memenuhi kriteria atau mendekati pola salat yang dilakukan oleh Nabi. Tidak terlalu panjang karena itu berjamaah, tidak terlalu pendek karena ini tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak diajarkan untuk sangat panjang pada salat berjamaah, tentu punya alasan sebagaimana Nabi melanjutkan dalam hadis yang lain, bukan hadis itu. Karena di belakang kita imam itu ada al-marid, ada orang sakit. Artinya memberi sedikit perhatian dan kemudahan kepada orang-orang sakit sehingga dia bisa jamaah dan tidak meninggalkan jamaah dengan alasan sakit. Maka sakit tidak dijadikan alasan tidak jamaah pada keadaan yang memungkinkan ia bisa mengikuti salat jamaah. Hanya saja yang di setel itu adalah volume salatnya, tidak sangat panjang karena kasihan ada orang sakit. Walau kadang-kadang kelihatannya dia orang sehat, karena sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit orang yang tidak bisa berdiri lama atau orang yang tidak bisa betah lama karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Yang kedua, alasan yang disampaikan oleh Nabi kenapa salat tidak dilakukan sangat panjang, karena di belakang imam itu termasuk ada anak-anak. Berarti anak-anak bukan dilarang salat berjamaah, bahkan diberikan perhatian khusus. Kasihan anak-anak,
Anak-anak kalau kelamaan biasanya akan syeh-syeh, maka gayu hindari bek syeh-syeh anemit, bek terlalu panjang, supaya anak-anak pun nyaman mengikuti salat jamaah. Jangan sampai dia sesama anak cerita, saya enggak mau salat jamaah, malas sekali salat jamaah, cukup lama siapnya, dan ini akan membuat dia terdidik dengan yang tidak baik dan akan cepat membosankan para anak-anak generasi itu. Dan alasan yang lain itu yang disampaikan oleh Nabi adalah karena di belakang kita itu, di belakang imam itu ada yang sakit. Orang-orang sakit juga mau dipertimbangkan oleh Nabi. Kalau tadi sakit yang pertama bisa karena dua, sakit yang kedua bisa karena fisik, semuanya dipertimbangkan oleh Nabi. Dan yang tidak kalah juga diperhatikan oleh Nabi, karena di belakang imam itu ada orang yang dzal hajah. Dzal hajah artinya orang yang punya kepentingan, orang yang mendesak, alias urung mekarat bahasa Aceh. Umalul kemah mekarat becunya haji trip, karena dia ada kepentingan-kepentingan yang mubah di dalam agama. Kita mau melihat bahwa bukan hanya dari segi tidak panjang salat, tapi juga dari segi perhatian. Bagaimana Nabi tidak luput memperhatikan orang yang sakit, tidak luput memperhatikan orang yang tua, tidak luput memperhatikan anak-anak, tidak luput memperhatikan orang yang sibuk. Semuanya sempat tercover, semuanya sempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Aceh geangke mandum, lebih kepedulian untuk semua. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan kita mengabaikan salah satu kondisi orang. Tidak boleh kita abaikan. Jangan di dalam keseharian kita, dah timbang ya Allah kaki bangun naik gede. Itu tidak boleh, karena itu mengesampingkan posisi dia yang sedang sakit. Dan kita tidak diperintahkan untuk meremehkan, merendahkan anak yang kecil. Lah anu maya cirit anak mempuat. Tidak dibenarkan seperti itu, karena Nabi juga mengakomodir keberadaan anak-anak. Apalagi mengesampingkan posisi orang yang sudah tua. Lah orang ketua pilih dah pudepu ke ngeduk tahu sago ke anamu pu kena. Ini juga bahagian daripada perilaku yang tidak baik, karena Nabi memperhatikan orang tua, sehingga tidak ditulis pada hadis-hadis yang ditemukan kepada orang tua silakan berjamaah sama-sama tua, karena idon saboh lembu ini dong juga saboh-saboh, dan itu tidak diajarkan. Kemudian orang yang sibuk juga bahagian daripada perhatian agama. Orang sibuk saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat diperhatikan. Coba perhatikan keadaan makmum. Kadang ada yang sibuk, maka kamu singkatkan salat. Singkat di sini bukan berarti salatnya sangat pendek seperti disebutkan, tapi tidak sangat panjang. Sama Allah jamaah yang mulia. Yang kedua, itu tadi salat. Yang kedua, wa khutbatuhu qasdan. Dan Nabi di dalam khutbahnya juga sama, menggunakan kalimat yang sama. Salat Nabi qasdan, khutbah Nabi qasdan juga. Sebagaimana salat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, maka khutbah juga sama persis, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka sebaik-baik khutbah itu adalah yang singkat. Khutbah di sini yang pertama maknanya adalah khutbah Jumat. Yang lain itu menyesuaikan, karena ceramahnya bahasa agama, khutbah nasihat. Tapi yang dimaksudkan adalah pada salat Jumat. Sehingga ada hadis lain yang menyebutkan sebaik-baik prosesi salat Jumat adalah yang pendek khutbahnya dan panjang salatnya. Kalau dalam keseharian kita temukan lebih panjang khutbah, lebih pendek salat, semestinya itu adalah hal yang terbalik. Kenapa khutbah disuruh ringkaskan dan tidak terlalu panjang? Karena khutbah itu memberi mau'izah, khutbah itu memberi nasihat, khutbah itu tazkirah, memberi peringatan.
Dan khutbah itu tidak mesti diarahkan kepada belajar. Khutbah itu tidak mesti diarahkan kepada sumber. Khutbah itu tidak diarahkan kepada informasi. Tapi khutbah itu diarahkan kepada mengingatkan. Arti mengingatkan sebenarnya sudah tahu semua. Kita sudah tahu, yang kita dengar itu sudah tahu. Tapi diingatkan kita kembali. Kita juga sudah paham yang disampaikan, tapi diingatkan kembali. Yang diajarkan dalam khutbah adalah berorientasi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat manusia setiap hari Jumat itu agar umat manusia, khususnya orang Islam, senantiasa tidak lalai terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah heran ketika kita mendengar bahwa substansi atau isi dari khutbah itu adalah selalu berorientasi pada pemahaman terhadap makna ittaqullah. Bahkan itu menjadi rukun. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Yang paling pokok, esensi yang paling utama adalah mengajak orang ittaqullah. Karena mengajak orang ittaqullah itu menjadi rukun khutbah. Tidak sah khutbah tanpa mengajak orang dengan wasiat ittaqullah. Maka jangan pernah bosan di telinga kita kalau kita mendengar khatib itu selalu mengajak orang untuk ittaqullah. Jadi betakun lagi tanya, tiap Jumat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Isinya rukun. Usil ittaqu. Karena itu memang yang menjadi esensi yang diajarkan oleh Nabi, sehingga tidak sah khutbah tanpa ada seruan bertakwa kepada Allah. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Itu diuraikan cuma seputar itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu yang dikemas. Karena itu menjadi bahagian yang pokok. Mengajak orang jangan lupa kepada Allah. Mengajak orang mengikuti Rasulullah. Mengajak orang menjaga silaturahmi. Mengajak orang untuk saling ta'awun, tolong menolong. Ya seputar itulah yang namanya isi daripada khutbah. Maka tidak perlu panjang karena cuma mengingatkan saja. Oleh karena itu maka jangan heran ketika khutbah itu siapapun dari Arab Saudi dia undang khatib, tetapnya ngepegah. Nah mungkin enggak pegah pulain. Sama seperti kita mendengar khutbah Arafah. Coba kita ikuti khutbah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Biasanya ada siaran langsung di televisi. Siapapun khatib itu, sealim apapun khatib itu, tetap bicaranya mereka cok konsep tonawai ngentonyo tak tahu. Ya sama-sama saja. Sama seperti khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, memang seputar itu. Jadi jangan heran kalau dalam khutbah itu orang tidak bicara tentang hal-hal yang menyimpang daripada ketaatan manusia kepada Allah. Masalah-masalah lain itu ada tempat yang lain, banyak momen. Dia ada pegah khutbahnya kalinya bumehi maju baju. Mari judul khutbah adalah mengolah sampah menjadi pupuk. Kepulang khutbah tadi. Itu kan ada momen lain, ada tempat lain, kesempatan lain. Jadi khutbah Nabi itu adalah khutbah yang singkat. Kenapa disuruh singkat khutbah? Pertama, khutbah itu wajib didengar. Sama seperti salat tadi, wajib dilakukan. Maka seandainya khutbah panjang, itu akan menyusahkan orang lain. Tidak ramah jamaah namanya. Ada istilah tidak ramah lingkungan. Ini tidak ramah dengan jamaah. Maka di dalam hadis ditulis dengan salat itu menjadi rahmatan linnas, dengan khutbah menjadi rahmatan linnas, atau dalam teks lain rahmatan lil musallin. Rahmat bagi orang yang ikut bergabung di dalam forum salat itu sendiri, karena kita tidak diikat dengan terlalu panjang. Karena ketika khutbah dibaca dengan sangat panjang, orang-orang mau tak mau terpaksa juga harus duduk mendengarkan, walaupun mata getumpangan ke, atau memang kepekele ka ke pegah juga ngan, pokoknya tak habis khutbah nak cukai khutbah. Kecak jalan pintas saja kepekele.
maka itu terikat dia, tidak bisa pindah karena dia belum salat. Karena dia belum salat, nggak bisa dulu bangun, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana, diikat dia. Mempakon khutbah raya panjang nuku, kadang-kadang nggak teruk posisi kurang baru habis. Nah, itu terserah, karena adik dia awal pihak hubungan le. Nah, yang ladung tiga temban laju, begitu khatib ke atas mimbar, tiga juga nyan, khatib de mimbar, tiga nyan de Honda. Memang ketiga nyan opo. Memang kagak waikon, kagak rencana, dan tidak mengganggu dalam prosesi ibadahnya. Dia tidak mendengar khutbah, ya tidak mengapa, salatnya sudah selesai dan sah. Tapi Jumat ini paket dua keping, tidak sah salat saja tanpa khutbah, juga tidak bisa khutbah saja tanpa menunggu salat Jumat. Maka hal-hal yang terikat itu dilakukan dengan sangat singkat. Beda dengan ceramah kita ini. Yang tu ceramah sini, oh kaji juga apa? Karena semuanya tu kali sah. Mangkauri kita kalau ini macam duku-duku yang terhormat. Nah, jadi walaupun dalam hadis itu disebut dua. Pertama disebut salat. Salat yang wajib saja itu tidak bagus jika dilakukan melampaui batas. Overacting istilahnya. Sampai kapu-karu lembah nundang imum teanya bet-bet ni cukai-cukai nundang imum tu ni dari poh puno di tengah 6 di tengah 7 ada mana mantang sebuah gedeh ni dah salium. Nyata yang menjadi orang yang paling tahan juga tidak bagus melampaui batas. Padahal itu adalah ibadah pada Allah. Maka dalam hadis yang lain juga ditemukan ketika Nabi SAW mengingatkan ada 3 orang dengan keadaannya yang berbeda, diingatkan oleh Nabi, janganlah kamu melampaui batas walaupun dalam hal kebaikan, belum dalam kejahatan. Buat God, hanggu bisik melampaui batas. Buat halu, hanggu bisik melampaui batas, bayangkan haram. Maka ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menginformasikan dengan keadaannya yang berbeda. Yang satu dia mengungkapkan bahwa dia selalu tidak tidur malam karena terus menerus salat tahajud sampai dia kalau dalam bahasa Aceh umang mata-mata. Nyata bengah pekan mata ni kata umang jaga beklah. Mak jaga. Semuanya tahajud. Buku menan. Kemudian si peningkatan ibadah. Man dah umang mata-mata tadi. Oh, hanan dengar mak budun, pucuk anak keh tumpang mata saja. Itu tidak diperintahkan juga. Yang kedua, ada orang yang tidak pernah makan di waktu siang lantaran dia terus-menerus menunaikan ibadah puasanya. Hai don hanan dia tahu go, apa ni dia tahu macam orang puasa. Tapi puasa tawe, kon hameh dengan Jumaat, kon hameh dengan Senin, kon tawe ju. Untuk apa puasa tiap hari? Kon meningkatkan ketakwaan. Pokoknya adina hawa makanan kubudun tau hana baju sepuh ju. Pokoknya laganya ju sampai ju demi ketakwaan pada Allah. Itu pun salah dalam agama. Yang ketiga, ada orang yang ia tidak kawin, maka dia menyebutkan ana a'tazilun nisa walam atazawwaj. Saya ubah terjemah. Long hana ku purma dengan urinang dan saya tidak akan kawin selama-lamanya. Kenapa? Demi ibadahku kepada Allah. Ketiga-tiga itu semuanya tertolak dalam pandangan Nabi. Kulli Nabi pada orang yang pertama. Ama wallahi inni ahsyakum wa atqakum. Ai mutuah lum pegah bagatanya. Punya cerita takwa kan saya yang paling takwa selaku Nabi, kata Nabi. Punya cerita ya ke Allah. Bukannya tak katakan long yang paling ya ke Nabi nak kenal Nabi. Dia yang paling takut pada Allah, kata Nabi. Namun dia melanjutkan saboh kena. Ana asumu wa uftiru. Hai, dia tak pegah hana tak semaju tapi puasa. Long puasa sih wa uftiru tapi nauro yang hana puasa. Maka yang puasa terus-menerus 24 jam itu bukan juga daripada sunnah Nabi. Adalah waktu yang tidak kita puasa karena waktu itu kita perlu untuk silaturahmi, perlu untuk mengadati urang,
berle untuk berkumpul, berle untuk macam-macam menyenangkan perasaan orang lain. Perlu juga itu, jangan terus menerus 24 jam. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ana asumu wa uftiru, saya berpuasa, bahkan banyak Nabi berpuasa, tapi ada hari-hari yang tidak berpuasa selain daripada 2 hari raya dan hari tasyrik. Yang ketiga, ana atazawwaju, saya ini kan kawin juga. Nabi kan manusia, Nabi juga menikah, Nabi juga kawin. Padahal salat Nabi itu salat Nabi salat yang paling banyak, puasa Nabi puasa yang paling banyak, apalagi tadi hubungan Nabi dengan manusia juga diimbangi dengan perkawinan dan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa orang yang taat pada Allah itu bukanlah seperti persepsi kita, tapi ada kesempatan dan bahagian yang kita untuk menyeimbangkan. Jadi seimbang oleh Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Ini satu paket, satu baris hadisnya. Oleh kepegah guna kumalhe rawrung okelegenya ditambung oleh Nabi. Famar raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka, tidak senang, tidak sinkron, tidak seirama, tidak searah dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Maksudnya bukanlah orang yang mengikuti caraku. Itu kena untuk 3 orang. Cuma itu sering kacau pak hadis yang sabo, pak hadis nikah pak ujung pakai kenang. Padahal kan pak ujung kenangnya malhe kenang. Karena dia pegah nasihat kurian le, ukhle Nabi. Famar raghiba an sunnati, so yang hana senang dengan sunnah long, putra maksud sunnah long sinan. So yang puas hati uro Tuhan hana prem si uro nyankan sunnah long, karena long na uro yang hana long puasa ukhle Nabi. Yang kedua, so yang hana malam, wapluh pujum sembahyang tahajud, kumang anak-anak mata menang kira-kira. Ikli anak-anak mi anak saudi mang kira. Makanan anak mi sakit, dia mer rumah sakit, ayahnya tidak dengan malam, dengan aku tahajud, timang Allah ngop timang anak elok. Kelima keputusan mana, kan mana boleh, tapi timang anak menang kira-kira. Jadi itu juga bukan sunnahku, kata Nabi. Bidang hana malam. Man Nabi naga malam. Nah, 4 beda Nabi katanya Nabi tidur adalah memejamkan mata untuk menghilangkan lelah, hanya sekedar fresh untuk segar. Hana tengok mata. Beda dengan katanya, itanya sekalian ju mata tengok, ate-ate juga dah nama. Bahkan itanya nah yang ate tak tengok, mata blek-blek, yang tepu dah depu. Tahu nandron. Mata terbelut. Jadi beda. Nabi tepit mata, hana tepit ate. Itanya tepit ate, kadang-kadang mata blek-blek keroy. Yang urung upa dung ke mandum tengah belut ya. Jadi urung upa tengah-tengah kan. Mandum tengah belut, yang bah Honda belut, yang beladih belut. Mandua terbelut, mandua upa. Berarti menunjukkan kita hilang konsentrasi, padahal mata kita terbelalak. Yang ketiga oleh Nabi, bahwa siapa yang tidak senang dengan sunnahku, artinya aku kawin juga. Nabi juga kawin, sehingga kita pun itu mengikuti sunnahnya. Nah, jadi malhe sunnah Nabi. Karena tanya hanggubi dalam agamanya, hanggubi israfa li tubuh saja. Karena istilah israfa itu tubuh. Pakan benar Nabi hanggubi puas hati puro, hana celah mesti puro. Israfa li tubuh tu. Kita punya pencernaan, kita punya lambung dan sebagainya. Jadi ikun, baik tunjuk tu sampai ikun di roh aku ikun di lambung. Guna makanan lucunya yang ketajaran aku israfa di tubuh. Man menyohana terjaga malam, menyetam jaga malam, menyohana israfa di mata. Hai long beli yang baki yang aku beli aja long yang hai bulan ni saya israfa tu. Memang hana tam kawin tu israfa tu. Nah urang israfa tu. Tabaknya adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Nah, jadi baik sampai genang serapa buat tubuh, walaupun ada tubuh roh tu. Karena dalam konsep keadilan kita diperintahkan untuk adil terhadap diri kita sendiri. Pada saat lelah istirahatlah. Pada saat ngantuk tidurlah.
pada saat kita sudah overacting, maka sedikit kita beristirahat. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh Nabi. Dari penjelasan tadi, dalam salat kita baik panjang tat, baik panjang tat, khutbah pun seperti itu, baik panjang tat dan baik panjang tat. Ceramahnya pih hana panjang tat sebab kali lu pegah dan han lu panjang li kaji ehno. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu